Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rekian Sabardika dari jurusan Manajemen Industri Komunikasi dan Informatika, Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari kelas M4506 dengan nomor induk mahasiswa 1401213. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Di sini saya memilih materi mengenai tauhidullah, ma'rifatullah, rasul dan konsep tauhid. Langsung saja kepada materi. Tauhidullah, apa sih tauhidullah? Tauhidullah itu adalah meyakini bahwa Allah itu hanya satu. Kemudian adanya kedudukan-kedudukan dan keutamaan tauhidullah. Yang pertama, adanya fondasi dan landasan utama ajaran Islam. Yang kedua, merupakan ajaran-ajaran yang paling utama di antara cabang-cabang keimanan. Yang ketiga, dapat menghapuskan dosa-dosa dan mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, dari kedudukan dan keutamaan tauhidullah yaitu mendatangkan jaminan dari Allah berupa surga dan diselamatkan dari api neraka. Macam-macam tauhid. Tauhid yang pertama itu adanya rububiyah. Apa sih rububiyah? Itu mengesahkan Allah dalam penciptaan, pengurusan, dan kepemilikan. Dan yang kedua adanya tauhid uluhiyah yang artinya mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Dan yang terakhir yaitu tauhid asma wa sifat yang artinya mengesahkan Allah dalam hal nama-nama dan sifat-sifatnya. Kemudian selanjutnya marifatullah. Apa sih marifatullah? Marifatullah adalah ilmu yang mengantarkan manusia untuk semakin mengenal dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana sih ciri-ciri orang yang mengenal dengan Allah? Yang pertama, tidak takut dan tidak bersedih. Yang kedua, selalu menjaga kualitas ibadahnya. Di sini ada juga sarana marifatullah. Yang pertama, akal sehat, yang berarti Allah menciptakan manusia dengan akal yang sehat, salah satunya untuk mengenal kekuasaan Allah. Dan yang kedua adalah para nabi dan rasul. Nah, kita dapat mengenal Allah dengan baik melalui dakwah dan penjelasan dan ataupun ajaran yang dibawakan oleh para rasul. Dan yang terakhir dengan nama dan sifat Allah. Dengan asma dan sifat ini, terbukalah jendela bagi manusia untuk mengenali Allah lebih dalam lagi. Rasul, apa itu Rasul? Ya, mungkin tidak asing bagi bagi orang yang beragama Muslim. Nah, pengetahuan Rasul sendiri artinya seorang yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dibagikan untuk menyampaikannya kepada umat manusia. Di sini ada perbedaan Rasul dan Nabi. Dari Rasul sendiri yaitu yang pertama, tingkat keseluruhan kerasulan lebih tinggi dari tingkat kenabian. Yang kedua, dikirim untuk orang-orang yang kafir. Dan yang ketiga, membawa syariat baru. Dan yang terakhir, mendapatkan wahyu untuk didaftarkannya kepada umat manusia. Nah, sedangkan dari Nabi sendiri, itu Nabi dikirim untuk orang-orang yang dipercaya. Dan Nabi hanya mengikuti hukum sebelumnya. Dan yang terakhir, mendapatkan wahyu hanya untuk diri sendiri. Nah, sini ada tugas Rasul. Yang pertama, mengajak umat manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menegakkan kalimat tauhid. Yang ketiga, membawa rahmat kepada alam. Dan yang keempat, memberikan peringatan kepada umat manusia. Nah, dan yang kelima, mengajak umat manusia pada kebenaran di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, lalu memberikan keteladanan bagi umat-umatnya. Nah, konsep takdir. Apa itu konsep takdir? Takdir merupakan sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian takdir sendiri itu ada dua. Takdir mubram, yaitu takdir yang sudah ditetapkan dan tidak dapat diubah lagi dengan cara apapun. Nah, sedangkan takdir mualah, takdir atau ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat diubah dengan cara berikhtiar ataupun berusaha. Adapun contoh takdir sendiri, contoh dari takdir sendiri itu air yang ditakdirkan mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Dan contoh dari takdir mualaf sendiri itu bekerja keras untuk menghindari kemiskinan. Sekian materi yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.